Menuntut ilmu merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia tidak akan bisa berkembang. Menuntut ilmu juga dianggap sebagai titik tolak dalam menumbuhkan kesadaran dalam bersikap. Menurut Triakara dalam buku Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerdaskan, beliau mengatakan bahwa proses menuntut ilmu merupakan proses untuk membimbing manusia muda menjadi lebih dewasa dan lebih manusiawi. Menuntut ilmu dalam pandangan Islam bukan hanya ajakan saja, akan tetapi telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Dalam Al-Quran dan hadis telah banyak membahas mengenai menuntut ilmu, yakni tentang pentingnya dalam menguasai ilmu dan segala hal yang mengarah pada kewajiban menuntut ilmu. Hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari Anas bin Malik radhiyallahu anha yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Asy-Syaghir nomor 3913 sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Al-Ghazwani 2000. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ketika Allah telah menurunkan perintah yang mewajibkan atas suatu hal, maka kita harus menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran An-Nur ayat 51, dalam menuntut ilmu kita harus memiliki etika dalam menuntutnya, terutama dalam hal niat, karena niat merupakan pokok dari segala hal. Jika niat seorang menuntut ilmu hanya karena Allah, maka akan mendapat pahala dan ketentraman dari Allah. Menuntut ilmu adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Karena itu, menuntut ilmu berlangsung secara aktif dan integratif dalam mengemukakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat 4 teori aliran belajar, yakni aliran tingkah laku, aliran kognitif, aliran humanistik, dan aliran sibernetik. Menurut aliran behaviorisme atau tingkah laku, belajar adalah usaha yang dilakukan peserta didik untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Hadis Rasulullah SAW mengenai mencari ilmu sangatlah banyak. Hadis yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Suyuti, Tabrani, Tirmizi, Muslim, Abu Dawud, dan Abu Bar. Para ulama telah sepakat mengenai keontentikan hadis yang termuat dalam kitab Shahih Muslim. Dalam konsep etika belajar mengajar, yakni adanya keterlibatan secara menyeluruh pada diri manusia, baik fisik maupun psikis. Wajib bagi setiap pelajar untuk menata niatnya ketika akan belajar, karena niat merupakan pokok dalam segala hal. Petunjuk etika dan akhlak bagi para penuntut ilmu dalam melakukan aktivitas belajar mengajar ialah anjuran untuk selalu belajar, kewajiban mengamalkan akhlak terpuji, larangan mempelajari ilmu perdukunan, menguatkan niat dalam menuntut ilmu, dan memiliki sifat tawadhu. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses transformasi ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa. Dalam Islam, proses belajar mengajar lebih dikenal dengan sebutan at-ta'lim, yaitu proses ilmu pengetahuan agama yang menghasilkan pemahaman baik terhadap anak didik sehingga dapat melahirkan sikap yang positif. Yang dimaksud dengan sikap positif ialah ikhlas, percaya diri,
patuh, dapat berkorban dan teguh terhadap pendiriannya. Dari Abu Darda radhiyallahu